Selamat siang saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Nah, saudaraku jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tinggalkan notifikasi ya teman-teman. Tuhan berkati. Menikmati kehidupan. Dikatakan bahwa hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini kan gambaran di mana seorang anak dapat menghayati, memperhatikan pentingnya nasihat itu. Ya, pentingnya nasihat itu. Peliharalah perintah ayahmu. Pelihara. Kita ini dinasihati lewat firman Tuhan bahwa kita harus memelihara dengan baik segala hukum Tuhan, kebenaran yang adalah nasihat yang akan menuntun, membawa kita, memimpin langkah hidup kita semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi betapa pentingnya hukum Tuhan itu, betapa pentingnya nasihat itu. Kalau kita merasa bahwa itu penting, maka kita harus pelihara. Kalimat selanjutnya kan dikatakan bahwa kalungkanlah itu ya. Yang pertama adalah tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Tambahkan. Jadi itu tertanam kebenaran itu dalam hati kita. Kalau di atas dikatakan peliharalah, jadi tidak hanya sekedar pelihara, ditanam. Ya, artinya bahwa betapa pentingnya kebenaran itu, firman itu, nasihat itu, hukum itu. Ya. Kalau kali kita melihat kalimat ini begitu indah, dalam arti bahwa ini sesuatu yang penting bagi umat kita sebagai umat Tuhan. Ya. Pertama kita pelihara, perhatikan, pelihara, tambahkanlah, tanamkanlah ya dalam hati kita. Dalam hati kita supaya apa? Itu benar-benar terpelihara, bukan hanya dipelihara di otak karena akan kita terkontaminasi oleh berbagai perkara-perkara dunia. Tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kemudian kalungkanlah pada lehermu. Kalungkanlah. Artinya apa? Kalungkan itu berarti ada sesuatu yang sangat indah. Orang kalungkan salib itu, ya apalagi salib itu adalah salib emas. Betapa berharga, merasa bangga. Itu sebagai aksesoris yang membuat seolah-olah tubuhnya itu semakin sempurna gitu ya. Ya, kecantikan, ketampanan itu serasa sangat sempurna ketika ada kalung emas. Ya. Artinya penting. Penting. Kalungkanlah itu di leher. Ya. Artinya diingat-ingat. Diingat-ingat. Jadi mari kita ini senantiasa memperhatikan dengan baik apa yang firman Tuhan yang selalu kita terima dari waktu ke waktu. Ini tujuannya apa? Ayat yang ke-22 dikatakan di sana. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Jadi firman itu hidup dan dia yang akan memimpin, pribadi yang memimpin, menuntun, menjaga, menyapa, seperti bibir mulut untuk menyapa kita. Jadi bagaimana kita punya cara pandang yang baik, benar terhadap nasihat firman Tuhan. Ya. Jadi
bagaimana kita bisa menangkap firman itu? Ini tergantung bagaimana cara kita memahami, ya, cara kita pandang terhadap firman. Itu sebabnya biarlah firman ini dapat kita tangkap bahwa ini adalah penting. Sesuatu yang penting bagi siapa? Penting bagi diri kita. Ya, penting bagi kehidupan rohani kita, penting bagi jiwa kita, penting bagi perjalanan hidup kita, penting bagi keselamatan. Begitu. Kalau orang sudah merasa seperti itu, wah, dia rasa lapar dan haus akan firman. Selalu rasa lapar dan haus akan firman. Tapi kalau orang nggak punya pemikiran, tidak punya pemahaman yang demikian, ya, Alkitab tetap dijadikan sebagai bantal ataupun hanya sebagai buku biasa yang hanya ditaruh di meja, ya, tidak akan pernah dipelajari dengan baik. Nah, itu sebabnya biarlah kita yang menerima pengajaran malam hari ini, kita tangkap bahwa firman, nasihat, hukum Tuhan itu sangat penting, bukan untuk orang lain, untuk saya. Firman untuk saya, firman untuk perjalanan hidup saya, firman untuk keselamatan hidup saya, baik di bumi maupun di dunia ini maupun juga di akhirat nanti. Nah, firman untuk masa depan saya, untuk kehidupan saya. Maka dengan pernyataan, dengan sikap hati yang demikian, maka kita memiliki tingkat kerinduan yang tinggi untuk terus mempelajari, merenungkan, menghayati, menghidupi setiap Tuhan Yesus.